An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaluhu inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih qala waqad wajadtumuh qalu na'am qala dzalika shari'ul iman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan beberapa sahabat radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, kami mendapati bahwa di dalam hati kami terbersit suatu pikiran yang kami rasa hal itu sangat berat bagi orang lain untuk membicarakannya. Beliau bersabda, benarkah kalian mendapati perasaan seperti itu? Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, itulah bukti iman. Hadis riwayat Muslim, bab penjelasan mengenai bisikan dalam iman. Hadis nomor sekian. Ini bermakna apabila bisikan-bisikan jahat dan pikiran-pikiran kotor menghasut kita, maka apabila mengatakannya kita akan jauh dari iman, dan iman kita akan menjadi lemah. Dan sesungguhnya ini adalah bukti kesempurnaan iman. Jika pikiran-pikiran jahat itu tidak kita turuti, Imam Nawawi rahmatullahi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min syahadati an la ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum wa bainaha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah persaksian atau la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, sebelum terhalang antara kamu dan ia, yakni kematian dan sakit. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang baik dan kuat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah persaksian atas la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, sebelum terhalang antara kamu dan ia, yakni kematian dan sakit. Hadis riwayat Abu Ya'la. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati sedangkan ia mengetahui meyakini bahwa sesungguhnya tiada yang berhak disembah selain Allah, maka pastilah ia memasuki surga. Hadis riwayat Muslim, bab dalil yang menyatakan bahwa barang siapa mati. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia sedangkan ia meyakini bahwa sesungguhnya tiada yang berhak disembah selain Allah, maka pastilah ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim, bab dalil yang menyatakan
Wasung barang siapa mah. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu anna Allah haqqun dakhalal jannah. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia sedangkan ia mengetahui, meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu hak, maka pasti akan memasuki surga. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Musnad. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati atau meninggal dunia sedangkan ia mengetahui, meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu hak, maka pasti ia akan memasuki surga, akan dimasukkan ke dalam surga. An Ali radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala inni ana Allahu la ilaha illa ana man aqarali bitauhid daholal hisni wa man dahola hisni amina min adabi. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya akulah Allah, tiada yang berhak disembah selain aku. Barang siapa yang mengakui keesaanku, niscaya ia akan memasuki bentengku. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, niscaya ia akan selamat dari azabku. Hadis riwayat Arasi Sariji Sa'iraji, dan ini hadis sahih. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya akulah Allah, tiada yang berhak disembah selain aku. Barang siapa yang mengakui keesaanku, niscaya ia akan memasuki bentengku, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, niscaya ia akan selamat dari azabku. Hadis riwayat Asar. Ya. An Makhuli rahimahullahu yuhadithu qala ja'a sahun kabirun harimun qad saqata habiyahu ala ainatihi faqala ya Rasulullah rajulu gaddara wa fajarahu wa fajara yada hajatan wala dajatan illa qata paha biyami au kusimat hotinatuhu baina ahlir ardi la au baqathum fahallahu min taubah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang. Panjang. Aslamta. Faqala ama ana fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu
la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha ghafirun laka ma kunta kadzalika wa mubaddilum sayyi'atika hasanatin. Faqala ya Rasulullah wa ghadarati fajarati. Faqala wa ghadaratika wa fajaratika. Fawarar rajulu yukabbiru wa yuhallilu. Makhul rahimahullah menceritakan seseorang yang sudah tua, renta, dengan alis mata yang menutupi matanya, datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang suka berkhianat, berzina, dan tidak meninggal dunia, dan tidak meninggalkan satu keinginan atau nafsu syahwatnya yang paling kecil sekalipun, kecuali dipenuhinya dengan sumpahnya, sekiranya dosa-dosanya dibagi-bagikan di antara penduduk bumi ini, niscaya akan membinasakan mereka. Adakah tobat baginya? Adakah tobat baginya? Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau telah masuk Islam? Ia menjawab, mengenai diriku, maka aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba serta utusannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu selagi kamu dalam keadaan demikian, berada di atas persaksian. Maksudnya berada di atas persaksian itu. Dan Allah akan mengganti amal-amal burukmu dengan amal-amal kebaikan. Kemudian orang itu berkata, wahai Rasulullah, termasuk semua pengkhianatanku serta perbuatan zinaku. Nabi SAW menjawab, ya, termasuk semua pengkhianatanmu serta perbuatan zinamu. Lalu orang tua itu berpaling dan pergi sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar, dan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tafsir Ibnu Katsir. Makhlul rahimahullah menceritakan seseorang yang sudah tua renta dengan alis mata yang menutupi matanya datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang suka berkhianat, berzina, dan tidak meninggalkan satu keinginan atau nafsu syahwatnya yang paling kecil sekalipun, kecuali dipenuhinya dengan sumpahnya, sekiranya dosa-dosanya dibagi-bagikan di antara penduduk bumi ini, niscaya akan membinasakan mereka. Adakah taubat baginya? Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau telah masuk Islam? Telah masuk Islam? Ia menjawab, mengenai diriku, maka aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba serta utusannya. Lalu Rasulullah SAW